Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, yang semoga dimuliakan Allah, Ukti Iin Hardianti selaku pemateri pada malam hari ini, yang semoga dimuliakan Allah juga Ukti Nurjannah ya, dan mungkin nanti teman-teman peserta lain yang menyusul. Bismillah, izin untuk langsung memulai ya kegiatan pada malam hari ini, di mana rangkaian acaranya yang pertama itu pembukaan, yang kedua pengenalan pemateri secara singkat, kemudian yang ketiga pematerian, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima ada closing statement sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi. Sebelum nanti kegiatannya berakhir dan ditutup gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan di sini Hana Fitriani selaku moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja ya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, seperti informasi kegiatan yang udah di-sharingkan pada beberapa hari ke belakang, memang informasi kegiatan ini bisa dibilang mepet juga ya, jadi kayak nggak dari jauh-jauh hari gitu, tapi baru di-share beberapa hari ke belakang. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan sharing, diskusi, belajar sama Ukti Iin Hardianti. Beliau ini merupakan ketua bidang perempuan kami daerah Palu untuk periode kepengurusan atau untuk masa jihad 2023 sampai dengan 2025. Masya Allah. Oke, pada malam hari ini, insya Allah ya kita akan berdiskusi mengenai perlindungan martabat muslimah di tengah tantangan zaman gitu ya. Jadi ya kita sama-sama tahu lah bagaimana kondisi perempuan pada akhir zaman ini gitu ya. Terlepas dari mungkin memang sudah sunatullahnya seperti itu gitu, tapi kan kita sebagai perempuan pastinya harus bisa menjaga martabat kita gitu. Kita sebagai perempuan pastinya harus bisa melindungi diri, membentengi diri gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang memang membuat kita itu jadi jauh dari Allah gitu. Nah, mungkin langsung saja ya kita ke agenda selanjutnya, yaitu pematerian. Muktina Iin, suaranya apakah terdengar? Iya, kedengaran. Masya Allah. Mukti, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya, syukuran ya udah berkenan nih untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Semoga nanti teman-teman di sini bisa dapat ilmu baru yang tentunya bisa membuat kita tuh belajar untuk mengistiqomahkan diri menjadi perempuan yang lebih baik gitu. Nah, mungkin langsung saja ya untuk sesi pematerian kepada Fiin, waktu dan layar dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin di sini saya bukan sebagai pemateri, tapi sebagai teman sharing-sharing saja.
Karena kita di sini sama, punya potensi yang sama, punya kelebihan dan kekurangan. Karena itulah kita manusia, tidak ada yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada kegiatan malam ini walaupun hanya lewat online, tapi itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menuntut ilmu. Dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita salah satu manusia pilihan, wanita pilihan yang Allah masih gerakan hati kita untuk mau berjuang menuntut ilmu walaupun di tengah kesibukan kita yang sangat padat. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Adapun tema kita pada malam hari ini yaitu perlindungan martabat muslimah di tengah tantangan zaman. Ya, yang kita ketahui sekarang banyak sekali wanita sekarang berkurang rasa malunya. Karena apa? Dari lingkungan yang kurang baik, terus tontonan yang kurang baik. Jadi bagaimana kita sebagai muslimah, kita membentengi diri kita agar tidak terinfeksi virus-virus yang di luar adab-adab kita sebagai wanita muslimah. Yang mana kita ketahui bersama bahwa kita sebagai wanita muslimah itu sangat diistimewakan dan sangat dijaga. Kita ada berlian, ratunya muslimah, yang tidak sembarang orang bisa melihat, menyentuh, bahkan memegangnya. Adapun materi yang pertama, ada pergaulan dalam Islam sebagai perlindungan kehormatan. Yang pertama, dan teman-teman sudah mengetahui bersama bahwa menutup aurat. Kita diwajibkan untuk menutup aurat. Kenapa Allah menyuruh kita menutup aurat? Bukan karena semerta-merta untuk kepanasan atau tidak, tapi itu untuk melindungi kita. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak mudah diganggu. Ya, dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa kita sebagai wanita muslimah, kita diwajibkan untuk menutup aurat. Itu untuk apa? Untuk menjaga kita sebagai muslimah. Karena para ikhwan ini melihat kita ada kesempatan mereka akan masuk. Dan saya sempat ngobrol dengan beberapa ikhwan pada saat diskusi. Mereka bilang memang seandainya kamu melihat, kamu memakai mataku walaupun hanya 1 menit, pasti kamu akan terburu-buru dan akan menutup semua auratmu. Walaupun kita sudah pakai jilbab besar, tapi kita akan lebih berhati-hati lagi karena kita tidak tahu bagaimana pandangan ikhwan terhadap akhwat apabila mereka melihat dari cara pandang mereka. Nah, kenapa harus ditutup dada? Karena di bagian dada ini sangat sensitif. Begitu teman-teman. Dan jilbab yang seperti apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah, yaitu yang tidak transparan, yang tidak seperti jilbab-jilbab yang sekarang itu kita mengikuti tren, yang tidak menutupi dada, hanya mengikut fashion. Untuk apa fashion? Tapi tidak melindungi diri. Yang kita utamakan itu bukan fashion, tapi untuk menutup aurat. Ya, seperti itu. Dan untuk apa? Coba kita kemana-mana, kalau perempuan muslimah itu, kalau memakai jilbab, pasti semua orang tahu, oh dia pasti muslim, dia pasti muslimah. Dan entah kita, walaupun kita bukan saudara, tapi kita ada keterkaitan hati. Dia saudara kita, dia saudari kita harus tolong dia, kita harus bantu dia apabila dia ditimpa musibah, karena kita semua muslim itu bersaudara, seperti itu. Dan kita sangat mudah dikenali, dan seperti ayat tadi itu sudah sangat jelas. Dan sebagaimana walaupun misalkan kita ada diganggu di luar, paling cuma assalamualaikum ukhti, mungkin hanya seperti itu. Dan yang kayak sampai untuk yang lebih, yang bahasa-bahasa kasar, itu sangat minim ditemukan. Tapi kalau misalkan hanya assalamualaikum ukhti, itu yang paling sudah minimal atau maksimalnya mereka mengganggu kita. Tapi sampai untuk bertindak yang lebih parah dari itu agak susah ditemukan, kecuali memang ada beberapa hal tertentu yang tidak dikendalikan. Seperti itu.
Dan yang kedua, tidak mendayu-dayukan suara. Ya, kita tidak bisa ini dari lingkungan kita ya, tidak mengasingkan diri dari lingkungan. Kita memang berkomunikasi di luar, ketemu yang bukan mahram, ajnabi, apalagi di lingkungan pekerjaan, begitu. Kita pasti ketemu sama ikhwan, ketemu para laki-laki lah. Nah, di sini artinya kita sebagai muslim istimewa dan sangat berharga dan itu pun aurat. Sempat saya disampaikan sama kakak saya, dia seorang ikhwan, dan di situ saya masih SMA kemarin atau awal-awal kuliah. Saya sempat latihan silat begitu dan kayak tertawa terbahak-bahak dan dia tegur setelah itu dia bilang lain kali suara jangan begitu karena itu menggetarkan hati para ikhwan dan itu sangat berbahaya. Ternyata bukan hanya sekedar teori begitu, tapi ini ikhwannya langsung yang menyampaikan dan itu keluarga. Berarti kalau keluarga itu menyayangi kita sebagai adiknya, oh berarti jangan dilakukan karena ini tidak baik. Jadi kita sebagai perempuan jagalah suara-suara kita jangan didayu-dayukan apabila bertemu para ikhwan atau laki-laki ajnabi, berbicaralah yang tegas yang tidak menarik perhatian mereka. Terus yang ketiga, keseriusan agenda interaksi. Mungkin di sini teman-teman ada yang kerja ataupun ada anak-anak lembaga dakwah ataupun organisasi lainnya, kita tidak dipungkiri kalau kita sering ketemu, sering berinteraksi, membahas soal pekerjaan maupun soal agenda kebaikan lainnya. Cuman yang paling kita perhatikan luruskan niat. Kita datang ke tempat ini untuk apa? Untuk Allah. Nah, setelah itu selesai urusan sudah. Selesai langsung balik. Jangan lagi ada tambah-tambah yang sering bercanda-bercanda karena itu bisa membawa perasaan dan itu bisa menimbulkan fitnah bagi ikhwan tersendiri ataupun akhwatnya tersendiri. Dan bukan hanya di dunia nyata ya, di dunia maya pun begitu sebenarnya. Jadi kita berinteraksi dengan ikhwan itu seperlunya saja. Karena kita akhwat sebagai perempuan ini kita sebenarnya mudah terbawa perasaan. Jadi untuk tidak berkelanjutan perasaan kita lebih dalam, kita harus membatasi diri. Jangan sampai keluar dari batasan-batasan itu. Karena kenapa? Batasan yang dibuat itu untuk menyelamatkan diri kita sebagai perempuan. Dan yang keempat, menghindari halwat. Sebisa mungkin kegiatan apapun itu, kalau misalkan kita punya teman perempuan, kita ajak. Dan kalau misalkan pun kita ketemu dengan teman-teman laki-laki kita, kalau misalkan kita betul-betul tidak punya teman perempuan, tolong minta dia untuk ajak teman laki-lakinya. Karena apa? Karena itu sangat berbahaya untuk berdua-duaan. Apalagi di tempat yang sepi, sunyi, dan kita tahulah kalau setan ini suka membisikkan hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau misalkan memang teman kerja kita atau partner lembaga kita itu sudah memiliki rasa yang kayak memang itu fitrahnya seorang laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dihindari dan dipungkiri. Kalau misalkan ada mahramnya kita atau ada teman laki-lakinya ataupun ada temannya perempuan kita, itu bisa meminimalisir kemungkinan fitnah yang terjadi tadi. Nah, terus yang kelima, meminta izin kepada orang tua atau yang berkeluarga berarti minta izin sama suami. Tidak apa-apa kalau misalkan mau keluar, tapi jangan lupa untuk izin. Kenapa sangat perlu izin? Kita lihat sekarang banyak yang kejadian di medsos, berapa banyak para perempuan-perempuan yang keluar setelah satu hari tidak didapat, tiba-tiba dapat berita yang mengejutkan. Ini salah satu manfaatnya, hikmahnya kita minta izin kepada orang tua atau misalkan yang bersuami sudah minta izin kepada suami. Kalau misalkan beberapa jam kemudian kita tidak ada kabar, kita ditahu oh kita dengan dia tempatnya di sini bisa disusul. Tapi kalau misalkan kita tidak izin, nah itu yang bahaya karena sekarang ini perempuan itu kayak rawan sekali gitu, apalagi yang kayak perempuan yang remaja tumbuh yang kayak masih mencari jati dirinya, kenalan dengan orang yang tidak dikenal, langsung mau ketemuan, dan mungkin tidak diizinkan langsung pergi, itu sangat bahaya sih bagi kita sebagai perempuan. Makanya memang ridho orang tua dan ridho suami itu sangat penting. Ya mungkin itu saja untuk adab-adab
untuk muslimah. Dan yang kedua mungkin materi kita tentang strategi advokasi dan edukasi masyarakat terkait isu kekerasan seksual. Ya teman-teman, kita tahu sekarang kondisi Indonesia, kondisi dunia sekarang ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bukan hanya mungkin di Ciamis ya, di bagian Jawa situ, tapi di Donggala dan Sigi, Palu dan sekitarnya itu luar biasa, nauzubillah, parah sekali. Dan bahkan banyak sekali laporan-laporan itu di luar dugaan. Bahkan sampai bukan hanya perempuan, anak-anak di bawah umur pun itu menjadi korban kekerasan seksual. Dan yang lebih parahnya itu yang banyak terjadi itu dilakukan oleh orang sekitar kita gitu, orang yang mungkin kita percaya mereka adalah orang yang melindungi kita, tapi ternyata mereka lah yang jadi predator. Advokasi harus dilakukan dengan membangun aliansi dan jaringan yang kuat, melibatkan berbagai pihak seperti LSM, aparat, penegak hukum, dan lembaga lainnya. Karena jika kita melakukan advokasi ini sendiri itu tidak mudah teman-teman. Kita butuh partner-partner yang lain, entah itu dari pemerintah desanya, kalau misalkan desa, kalau di kota itu bisa dari kelurahan kotanya, dan kita bisa kerjasama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan teman-teman yang lainnya yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Karena untuk masalah ini tuh agak sensitif dan agak susah diberantas kalau kita sendiri. Kita harus butuh berjuang sama-sama, dan kita untuk meyakinkan masyarakat itu tidak mudah. Kita butuh banyak tenaga, butuh banyak pikiran untuk melakukan semua itu. Dan kalau di kampus-kampus juga banyak ya terjadi kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ya salah satu dari pendidik lah. Tidak semua, tapi mereka oknum-oknum pendidik yang melakukan itu terhadap mahasiswanya. Dan itu sangat miris sekali begitu, dan itu butuh teman-teman yang ingin berjuang sama-sama, tidak hanya satu komunitas, tapi itu butuh melibatkan beberapa komunitas agar kita bisa terlihat di masyarakat dan agar banyak yang mendukung dan semua ini bisa terberantas begitu. Dan kalau misalkan di bagian desa pun itu ada namanya Satgas PPA, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, di kampus pun kayak salah satu contoh lah di Kota Palu itu kampus UNPAD, Universitas Tadulako. Di sana sudah ada Satgas PPA-nya dan mereka memang ternyata kerjasama dengan beberapa lembaga hukum dan alhamdulillah ada beberapa kasus yang sudah terungkap lah yang mereka ungkap. Gitu. Jadi kalau misalkan mau advokasi itu kita tidak bisa sendiri gitu. Kita butuh rangkulan dari teman-teman yang lain. Kita butuh kekuatan dan power yang besar. Yang kedua, kita terus melakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Jadi selain kita butuh teman-teman lembaga hukum, pemerintah, kita butuh mengedukasi kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual ini sangat berbahaya dan itu ada di mana saja, entah itu di lingkungan pekerjaan, lingkungan kampus, lingkungan anak, di lingkungan manapun itu sangat ada potensi lah di situ yang tidak dapat kita duga-duga. Jadi kita harus punya strategi, kita harus bisa membentengi diri kita begitu. Dan kasus pelecehan pun untuk advokasi itu bukan hanya penyuluhan terhadap masyarakat. Yang ketiga bisa penggunaan media sosial secara masif, di mana kita menggunakan media sosial kita itu secara masif, secara aktif, bukan hanya 1-2 kali, tapi setiap hari atau beberapa pekan dibuatkan agendanya agar masyarakat itu teredukasi. Karena ibu-ibu sekarang itu sudah banyak loh yang main medsos. Jadi kalau misalkan kita sering-sering mengupload, sering-sering meng-up ini tentang kasus pelecehan, terus bahayanya dan bagaimana saja sih kasus-kasus pelecehan itu semua bisa up dan dilihat oleh ibu-ibu. Karena kalau misalkan kita hanya sekedar penyuluhan misalkan di kantor-kantor, itu tidak semua ibu yang bisa datang. Karena kita tahu bersama bahwa ibu-ibu rumah tangga itu sangat sibuk dan bapak-bapak pun ya kerja di luar rumah. Tapi kalau misalkan handphone, siapa sih yang tidak pegang handphone di zaman sekarang? Dari anak-anak, remaja sampai orang tua pun sekarang itu pegang handphone dan punya akun medsos lah. Jadi kita bisa aktif di medsos untuk menyuarakan tentang kekerasan ini. Dan kekerasan seksual pun itu bukan hanya secara fisik, tapi ada secara verbal,
yang mana secara dari kata-kata mereka itu sebenarnya sudah melakukan pelecehan seksual begitu. Dan sekarang pelecehan seksual itu bukan hanya terjadi di dunia nyata ya, tapi di dunia maya pun sering terjadi. Ada yang mengfoto kayak tanpa aurat, terus ini mau diviralkan dan ini meminta, itu sudah masuk di pelecehan seksual sebenarnya. Dan mungkin ibu-ibu atau orang-orang yang awam masih takut mengadukan ini ke pihak-pihak tertentu. Padahal sebenarnya di beberapa wilayah atau di tiap desa itu sebenarnya sudah ada satgas PPA-nya. Jadi tidak apa-apa melapor karena hak orang yang melapor itu dilindungi. Jadi aman. Dan kalau misalnya kita mau mendiamkan terus ini kekerasan, maka kekerasan ini akan semakin menyebar luas begitu. Jadi mungkin dari berangkat dari satu dua orang kita menyuarakan ini, daripada di medsos itu lebih banyak keburukan-keburukan negatif-negatif, karena apa yang kita tonton itu akan menjadi tontonan. Jadi marilah kita menggunakan gadget kita sebaik mungkin agar apa yang didapat orang dan itu semua hal-hal yang positif begitu, teman-teman. Itulah mungkin tadi tentang advokasi yang harus kita lakukan dalam terkait isu kekerasan seksual. Nah, adapun materi yang ketiga ini yakni peran muslimah dalam menciptakan lingkungan aman bagi generasi. Begini teman-teman, kita semua ini punya potensi masing-masing. Kalau misalkan saya kan pengajar, jadi saya tuh buat taman pengajian. Selain itu saya juga di bidang perempuan itu membuka ruang konseling atau ruang bercerita. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin berbagi cerita disilahkan begitu. Karena kalau misalkan kita tidak membuka ruang, ada mungkin teman-teman yang ingin berbicara atau adik-adik di bawahnya kita itu yang masih malu-malu. Mereka mungkin pengen curhat tapi tidak tahu curhatnya kemana. Dan kalau misalnya kita tidak dekat sama mereka, bagaimana kita mau menciptakan ruang aman bagi mereka? Jadi untuk di awal-awal untuk menciptakan ruang aman itu kita dekati dulu mereka. Jangan kayak langsung menjudge gitu. Kita juga jaga perasaan mereka. Mungkin kita masuk di ranahnya mereka suka apa? Oh mungkin suka bola atau suka main bulu tangkis. Kita masuk dulu di hobinya mereka. Setelah lama-lama dekat sama ini anak-anak atau remaja-remaja, kita sudah akrab. Oke, kita buat kayak misalkan perkumpulan satu kali. Kalau perempuan kan suka bercerita begitu. Jadi mungkin boleh kita buatkan ruang berbagi cerita. Entah itu di mana sih yang mereka suka, mungkin di pantai, di gunung, atau suka touring begitu. Kita bisa buka jalan itu sebagai ruang untuk mereka bercerita. Bagaimana kita mau menyelesaikan permasalahan mereka, sedangkan kita saja tidak tahu masalah apa yang mereka hadapi. Dan ini anak-anak zaman sekarang itu yang suka mau bercerita itu agak susah, malu-malu. Jadi kitalah yang sebagai muslimah, yang karena kita bukan hanya berkewajiban terhadap diri sendiri, tapi kita juga punya kewajiban terhadap masyarakat. Dan kita tahu bahwa kita seorang muslimah adalah madrasatullah. Kita adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Jadi sebelum kita menjadi ibu untuk anak-anak kita nanti, kita hal itu negatif, jangan langsung dijudge. Dengarkan saja dulu sampai selesai. Kalau misalkan sudah, oh iya, baru dikasih nasihat atau ajak makan, begitu. Jangan langsung menjudge mereka, kamu ini begini, kamu ini melakukan hal yang tidak baik, kamu salah, kamu pendosa. Itu yang agak bahaya, nanti kita langsung dihindari. Ini teman-teman, adik-adiknya kita akan lari dari kita begitu. Jadi kita sebisa mungkin masuk di dunia mereka dan mewarnai dunianya mereka seperti itu, agar mereka nyaman dengan kita dan mereka pun mau berbagi cerita dan keluh kesah mereka, dan kita pun bisa menyiapkan solusi-solusi apa yang harus kita berikan kepada mereka. Karena kalau kita tidak menyiapkan itu, mereka akan diambil oleh orang-orang yang berkepentingan untuk merusak tadi regenerasi ini. Dan kalau misalkan regenerasi ini rusak, maka siapalah yang akan menyambung tongkat estafet perjuangan dakwah kita. Jadi sebaik mungkin kita merawat regenerasi kita ini, agar mereka tidak dirusak oleh hama-hama yang di luar sana yang mencoba merusak teman-teman seperjuangan begitu.
Ya, mungkin cukup sekian materi dari saya. Jika nanti ada teman-teman mau berdiskusi, silahkan ya, saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Syukran Uktina Iin, Uktiin yang telah menyampaikan materinya, yang telah sharing ilmunya pada malam hari ini yang Masya Allah sekali ya. Cuman mungkin qadarulahnya nih teman-teman yang lainnya ada apa namanya, ada kendala mungkin ya sampai akhirnya maaf, eh, sampai akhirnya tadi yang masuk sempat keluar lagi gitu, dan tapi insya Allah untuk apa ya, sarana berdakwah juga mungkin ya, jadi nanti audio ini akan di-sharekan ke YouTube gitu, jadi insya Allah nanti teman-teman bisa sama-sama belajar dari sana gitu ya Kak. Buktiin kapan. Nah, oke, okay. Untuk sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Nah, um, balik lagi ya, kita kita sharing aja gitu. Nah, berkaitan dengan kondisi perempuan pada masa sekarang gitu ya, kayak ya memang balik lagi kayak sudah sunatullahnya seperti itu gitu kan, sudah sunatullahnya kayak kondisi perempuan-perempuan sekarang ini yang memang banyaknya itu digelapkan dengan kenikmatan kenikmatan duniawi yang menyesatkan, kayak digelapkan dengan kayak misalkan perempuan itu um, orangnya tuh ingin dilihat gitu ya, terus kayak perempuan itu apa ya istilahnya, ya pokoknya kayak banyak kan di sosial media tuh yang kayak perempuan joget di sana sini, perempuan yang kayak membuka auratnya, menutup auratnya yang belum sempurna gitu, terus kayak di balik apa, selain itu apa masih banyak juga perempuan-perempuan yang memang seperti Uhtiin tadi sampaikan, kayak sebelum menjadi ibu tuh kita tuh harus belajar gitu, tapi di sisi masih banyak loh perempuan-perempuan yang memang ilmunya itu belum mencukupi untuk menjadi bekal dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang pembangun peradaban gitu. Nah, um, apa ya? Mungkin dari Oktiin ada tips atau trik khusus nggak sih? Yang pertama itu untuk kita sebagai orang luar mengingatkan teman-teman, mengajak teman-teman kita, atau enggak kayak memberi contoh gitu seperti apa harusnya gitu kan ya. Nah tapi yang memang bisa masuk ke ruang nyamannya mereka gitu. Terus agar udah sadar itu tuh bisa tetap semangat untuk belajar gitu di tengah mungkin lingkungannya yang kayak seolah-olah bikin dia tuh kayak jadi berbeda gitu, dalam artian kayak perempuan-perempuan sekarang yang mungkin banyaknya itu apa ya, belum menutup aurat dengan sempurna gitu, terus kayak ketika ada orang yang mencoba hijrah dengan menutup aurat gitu dengan lebih sempurna, tapi ketika mereka masuk ke lingkungannya ada yang mungkin malah tidak diterima, kurang diterima gitu kan, atau juga ada yang malah di apa namanya, dibully. Itu tuh kasus yang sekarang lagi rame gitu kan ya, yang Jara apa Jahra ya, aku lupa tuh, yang di Malaysia. Nah kan kayak apa, dia sedang berusaha untuk belajar, dia sedang berproses untuk menjadi lebih baik gitu, tapi ternyata di lingkungannya itu tidak apa ya, tidak mendukung dia gitu, sampai akhirnya ya terjadi kasus yang sekarang lagi ramai itu gitu. Nah itu bagaimana Ukti? Ya, baik, Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaannya ini. Memang yang terjadi di kondisi perempuan-perempuan muslimah pada saat hari ini.
Yaitu kemarin kasusnya Zahra yang di Malaysia. Jadi begini teman-teman, lingkungan yang mungkin tidak sefrekuensi lah sama kita, tapi kita butuh waktu dalam satu pekan mungkin itu kita kumpul dengan teman-teman sefrekuensi kita. Kenapa? Itu agar kita bisa saling menguatkan, karena kita butuh dikuatkan dan butuh diingatkan. Karena kita ini manusia yang ya lepaslah dari khilaf begitu. Kalau kita mau jadikan contoh, kita bisa mencontoh para wanita-wanita muslimah pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, mereka itu perjuangannya jauh lebih sulit lah dibandingkan kita perempuan-perempuan muslimah yang pada saat ini. Jadi kalau misalkan di lingkungan sekitar kita ada hal-hal yang terjadi begitu, ya mungkin di awal-awal orang akan risih mungkin ya sama kita. Saya pernah begitu waktu pada zaman SMA, waktu sama si SMA, di sekolahku itu mungkin cuma saya pakai jilbab yang panjang. Jadi yang kayak semua orang sampai lirik, bahkan sampai intinya adalah beberapa oknum itu yang kayak sampai gara-gara, yang kayak iya apa ini uhti-uhti kayak kuntilanak atau apa yang kayak begitu ya. Sudah, tapi saya sudah menanamkan dalam diri saya melakukan hal ini bukan karena mereka, tapi memang betul-betul karena Allah. Jadi apapun yang mereka sampaikan ke saya, ya masuk telinga kanan, masuk telinga kiri begitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lah. Karena itu bukan hal yang merugikan untuk diri saya. Dan mungkin itu bisa menjadi sumber pahala lah bagi saya. Tapi di sisi lain, saya harus menguatkan diri saya. Bagaimanapun mereka misalkan melakukan hal begitu, jangan sampai mereka menyentuh atau sampai melakukan hal kasar lainnya lah. Kalau misalkan hal itu terjadi, ya saya akan melapor kepada guru-guru di sekitar saya, atau mungkin saya akan melapor dengan orang lebih dewasa lah Pak dengan saya. Kenapa kita harus menyampaikan hal itu kepada orang lain atau kepada orang lebih dewasa daripada kita? Itu untuk menjaga-jaga begitu. Jangan sampai mereka bertindak yang lebih dari itu. Karena jika kita terus mendiamkan kezoliman, maka kezoliman itu akan terus terjadi. Jadi sebelum kezoliman itu semakin besar, kita harus meredamnya. Mungkin menyampaikan dengan orang terdekat kita, atau di kalau lingkungan sekolah kan ada ibu guru atau bapak guru, sampaikan dengan yang mungkin guru atau bapak guru itu yang betul-betul kita percaya lah. Sampaikan kalau saya itu habis tadi diejek-ejek atau ini begitu. Jadi nanti biarkanlah bapak atau ibu guru yang menegur dengan caranya mereka sendiri. Karena kalau kita yang sesama siswa misalkan untuk memberikan penyampaian itu mereka tidak dengar. Tapi kalau kita bisa menyampaikan niat baik kita kepada bapak atau ibu guru atau yang lebih dewasa lah daripada kita, atau dengan orang-orang terdekatnya mereka. Misalkan kita punya teman tapi kita tidak terlalu akrab, tapi dia pasti punya teman yang sangat dia dengarkan. Dan mungkin kita bisa dekat sama teman yang dekat itu, sampaikan, boleh tidak, misalkan tidak pakai jilbab, saya sayang kamu karena Allah begitu. Jadi saya boleh tidak sampaikan nanti sama temanmu pakai jilbab, atau misalkan kayak yang pacaran itu tidak baik. Boleh melalui dia, bukan hanya melalui lisan kita yang menyampaikan, tapi kita bisa menyampaikan dari teman-teman terdekatnya mereka. Jadi mungkin teman-teman terdekat mereka yang bisa menyampaikan. Jadi secara tidak langsung dakwah yang kita inginkan itu sudah tersampaikan. Karena mungkin yang mereka tidak suka sama cara penyampaian dakwah kita, karena kita tidak bisa menuntut orang untuk suka sama kita begitu. Karena memang ada beberapa orang itu memang biasanya dari wajahnya pun dia kayak sudah kesal begitu, sudah marah-marah, padahal kita ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Kok bisa ya kamu marah-marah dengan saya kayak gitu. Jadi ya sudah, tapi di sisi lain kita ini harus dakwah begitu. Jadi kita bisa sampaikan ke teman terdekat mereka untuk menyampaikan dakwah yang ingin kita sampaikan begitu. Dengan untuk menguatkan diri sendiri, yaitu kita harus sesekali lah, mungkin minimalnya sepekan sekali kita harus ketemu teman-teman sefrekuensi. Misalkan kayak kajian seperti ini, kita itu adalah hati yang saling dipautkan oleh Allah. Mungkin kita beda daerah, mungkin siapa tahu di sini ada beda fakultas, beda universitas, mungkin ada SMA atau SMP, dan mungkin di sini ada mahasiswa. Mungkin kita dari beda-beda lah, tapi secara tujuan semua kita punya tujuan yang satu, yaitu untuk menuntut ilmu dan mencari ridho Allah, supaya kelak kita dapat bersama dan berkumpul di surganya kelak. Ya kita punya tujuan yang sama dan kita sangat membutuhkan hal ini begitu. Kita
di sini yang sesama sefrekuensi kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan begitu. Karena kalau kita tidak dikuatkan oleh teman-teman begini, siapa lagi yang bisa menguatkan kita? Karena para rasul-rasul pun, para sahabat-sahabat pun, mereka punya teman-teman yang menguatkan mereka. Kayak Rasulullah, ada Khadijah yang selalu mendukung dakwah beliau. Dan para nabi yang lainnya itu ada teman-teman yang menemani perjuangan mereka. Dan kita pun sebagai muslimah, apalagi yang sudah mungkin selesai di universitas, kembali ke kampung itu, masya Allah, ujiannya berat sekali. Karena kita belum menemukan teman-teman yang sefrekuensi. Jadi mungkin saya sangat kayak berterima kasih kepada Teh Fitriani begitu telah membuka ruang kepada muslimah, bisa saling menukar ilmu, bisa saling sharing-sharing begini. Jadi kita bisa saling mengingatkan dan menguatkan satu sama yang lain. Walaupun kita hanya ada beberapa orang, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita dalam dakwah. Itu memanglah dakwah jalannya berat, tidak mudah. Tapi yang perlu kita ingat ialah perjuangan kita pada saat ini itu tidak berat begitu, lebih berat lah para perjuangan para nabi-nabi kita dulu, pada sahabat-sahabat yang sudah mendahului itu lebih berat loh perjuangannya. Mungkin mereka kemarin diuji dengan kekerasan dan lain-lain sebagainya, tapi kalau kita sekarang zaman sekarang kita diuji dengan kenikmatan begitu. Bagaimana kenikmatan yang disediakan sekarang, yang kayak walaupun ada yang kayak dibilang perempuan-perempuan introvert, sekarang karena ada HP yang memudahkan mereka walaupun mungkin malu, tapi pada saat berjogeria di handphone, dan mungkin mereka merasa hanya saya sendiri di kamar, tapi mereka tidak menyadari bahwa yang menonton itu bukan hanya satu orang, tapi itu seluruh dunia bisa nonton. Dan itu yang kayak kenikmatan, kemudahan itu yang menjadi tantangannya kita pada zaman sekarang ini. Kita dimudahkan oleh teknologi yang dulu kalau misalkan cari ilmu itu harus jalan kaki berkilo-kilo. Bahkan kalau misalkan pada zaman saya SMP saja itu kalau mau cari eh, soal-soal yang dikasih guru dan mau menjawabnya itu harus cari buku satu-satu begitu sampai berhari-hari baru ditemukan jawaban. Tapi kalau pada zaman sekarang itu pakai handphone, walaupun kalau misalkan malas ketik tinggal pakai voice suara saja sudah langsung ketemu. Tapi itu tantangan kita mager. Kita dimanjakan oleh teknologi, tapi kita tidak bijak dalam menggunakannya. Jadi ya mungkin itu, semoga bisa menjawab ya Teh Fitriani begitu. Kita saling menguatkan dengan agenda-agenda begini sebenarnya bagus untuk kita saling menguatkan, dan apabila terjadi pembulian di sekolah itu jangan didiamkan begitu. Bukan hanya di sekolah sih, dimanapun itu jangan didiamkan karena itu bisa kezoliman yangnya semakin besar. Kita harus memberitahu pihak-pihak tertentu agar itu tidak terjadi lagi ke orang lain dan tidak menyebar luas. Dan kalau misalkan kita ingin mengingatkan teman kita dan mungkin teman itu tidak agak serak lah sama kita, kita bisa sampaikan ke temannya yang dekat sama dia. Jadi dakwah kita bisa tersampaikan. Ya, mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, syukuran jawabannya Utiin. Ya, memang apa ya, ya semoga Allah senantiasa menguatkan kita, semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita berada di jalannya gitu ya. Karena memang um, Anda juga apa ya, beberapa kali gitu ya sempat dengar cerita-cerita gitu dari perempuan-perempuan muslimah di daerah-daerah lain gitu. Jadi bahkan ada yang kayak ketika berhijrah itu sampai tetangga-tetangganya gitu kan. Terus kayak kalau yang Ana rasakan pribadi ya, Ana tidak tidak menemukan ruang nyaman itu ketika di kampus gitu. Nah, mungkin apa ya, proses hijrah setiap orang kan beda-beda ya gitu kan. Nah, kalau dari Ana pribadi memang apa ya, yang pertama kan apa, Ana nggak mondok gitu ya. Jadi kayak mungkin prosesnya berbeda jauh dengan teman-teman yang mondok. Kalau teman-teman yang mondok mungkin kayak lebih awal disadarkan gitu kan ya. Kalau Ana pribadi kayak memang bukan tipikal orang yang istilahnya apa ya, suaranya masuk nggak?
Ah iya, mulai kedengaran. Tadi sempat hilang sih suaranya. Iya ya, Opan tadi jaringannya kayaknya. Tadi sampai Hmm. mana? Sampai di lingkungan mondok begitu. Beda kalau misalkan mondok sama tidak. Ya, kalau misal mondok kan kayak mereka tuh bisa ada yang mondok dari SD gitu kan, dari kecil sama mereka dewasa. Nah, mereka apa ya diberikan ruang yang memang lebih besar, lebih dekat untuk mempelajari agama gitu. Beda dengan sekolah-sekolah umum gitu. Nah, kalau Anda pribadi kan dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun sekolah-sekolah umum aja gitu semuanya. Nah, jadi em, apa ya? Pada intinya dari dulu-dulu pun kayak nggak suka sebenarnya nggak suka kerudung yang dililitin dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau dulu-dulu tuh kayak belum mengenal apa jenis kerudung yang memang tebel nggak transparan gitu. Jadi kayak ya dulu-dulu masih gunain kerudung yang Paris gitu. Tahu kan ya Paris seperti apa gitu kan. Ini bukan bukan bermaksud untuk apa namanya menjatuhkan brandnya atau apa gitu. Cuman kayak kita sebagai perempuan muslimah yang memang dituntut untuk menutup aurat dengan sempurna dengan menggunakan jilbab yang tidak transparan gitu. Berarti kan kita harus mencari apa namanya? Mencari pilihan-pilihan lain gitu, kerudung-kerudung yang memang tidak transparan gitu kan. Nah, tapi ternyata kalau kakak tingkat aneh ya pas kuliah. Nah, kan beliau itu mondok. Nah, jadi beliau itu ada triknya. Ternyata menggunakan kerudung yang sejenis Paris gitu-gitu tuh kayak dua apa namanya? Dua lapis gitu. Kan kalau kalau pakai dua lapis kan kayak lebih nggak transparan gitu kan. Nah, karena memang Ana dulu nggak mondok gitu, jadi kayak kadang hal-hal kecil seperti itu tuh terlewatkan gitu. Nah, terus kayak pas masuk kuliah, ngerasa jujur ngerasa kurang diterima di lingkungan gitu dengan anak yang kayak berusaha untuk hijrah, berusaha dengan menutup aurat yang memang kerudungnya lebih nggak dililitin gitu ya. Nah, terus kayak sempat ngerasa tidak menemukan ruang nyaman itu tuh di kuliah gitu sampai akhirnya di semester tigaan itu tuh baru masuk kami gitu kan dan di sana baru menemukan ruang nyaman gitu kan di sana baru menemukan kayak oh ternyata ada ini jenis kerudung yang memang apa lebih diharuskan untuk dipakai sama perempuan gitu biar biar kayak menutup auratnya lebih sempurna gitu nggak pakai kerudung yang transparan gitu. Nah, jadi kayak apa ya? Berarti hijrah itu kayak berkaitan dengan lingkungan juga. Mungkin mungkin kita nggak bisa memilih untuk berada di lingkungan seperti apa gitu kan ya. Tapi em, ada masanya kayak kita bisa istilahnya menyesuaikan diri. Maksudnya menyesuaikan diri itu kayak kita bisa untuk berbaur dimanapun, berada dimanapun, kuliah di universitas universitas manapun, baik itu universitas Islam ataupun universitas umum gitu. Tapi jangan sampai ketika kita berada di dalamnya kita malah terwarnai oleh hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah gitu ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin kalau yang sempat Anda hadapi gitu. Nah, selanjutnya Utin perihal dengan apa namanya kekerasan seksual yang mana mungkin banyak ditemukan itu apa ya kadang kayak perempuan itu korban tapi perempuan itu sebenarnya bisa juga jadi pelakunya gitu kayak tadi yang Uti sampaikan kayak dari sudut pandang perempuan seandainya perempuan itu diberikan apa ya untuk meminjam mata laki-laki semenit aja gitu itu tuh perempuan akan langsung buru-buru menutup auratnya gitu kan nah tapi kayak apa namanya masih ada aja gitu masih banyak perempuan-perempuan yang memang kurang menyadari hal tersebut gitu nah kalau dari segi
apa ya, tips yang tadi disampaikan kan kayak kita bisa menyampaikan ke orang terdekatnya gitu kan. Nah, tapi mungkin selain itu, semisal memang kayak kita sudah mengupayakan menyampaikan ke orang terdekat, kita sudah mengupayakan untuk kayak mengadvokasi atau mengedukasi melalui sosial media, tapi apa ya, belum terlihat dampak yang signifikan gitu terhadap lingkungan kita, terhadap lingkungan pertemanan-pertemanan kita di sekitar gitu. Nah itu apa yang seharusnya kita lakukan gitu, karena kadang kan perempuan itu dijadikan objek liar oleh laki-laki gitu kan. Nah jadi kayak ya oke, perempuan jadi korban korban pelecehan seksual gitu, tapi ada apa namanya, kayak pemikiran-pemikiran kayak kalau perempuannya menutup aurat, laki-lakinya nggak bakal menjadikan dia sebagai korban gitu, sebagai target gitu. Tapi di sisi lain ada aja tuh perempuan-perempuan yang memang sudah menutup auratnya tapi masih tetap menjadi korban gitu. Jadi kan berarti itu tidak bisa disamaratakan. Tidak semuanya salah perempuannya gitu kan. Berarti yang harus dibenahi itu nggak cuman perempuannya gitu. Atau seperti apa, Uti? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Masya Allah, luar biasa. Dan ini memang yang sering terjadi di lingkungan kita. Ya, memang yang untuk diedukasi ini bukan hanya perempuan, tapi laki-laki pun butuh diedukasi. Bagaimana yang di dalam Quran pun kita ketahui bersama bahwa yang disuruh untuk menutup aurat itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki pun disuruh jaga pandangan. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin bukan hanya perempuan yang diedukasi, tapi laki-laki pun diedukasi. Kalau misalkan itu terjadi kepada anak kamu atau ibu kamu, perasaan kamu seperti apa? Apalagi itu orang tersayang. Dan perempuan ini regenerasi, pembangun peradaban lah. Dan peradaban lahir dari rahimnya yang harus dijaga dan dimuliakan seperti itu. Jadi bukan hanya perempuannya yang disampaikan bahwa kamu ini berharga, kamu ini istimewa, kamu tidak boleh sembarang orang memegang, melihat. Tapi untuk para laki-laki pun mereka harus tahu laki-laki sejati itu seperti apa, dia yang bisa menjaga pandangannya, dia yang bisa menghormati wanita begitu, bukan hanya serta-merta melihat wanita itu hanya sebagai apa ya, sebagai bahasa kasarnya itu hal-hal yang untuk menyenangkan mereka begitu. Bukan, perempuan itu adalah seorang wanita itu yang harus diistimewakan, dimuliakan karena kamu lahir dari perempuan begitu, lahir dari seorang wanita. Jadi laki-laki pun harus diedukasi tentang itu. Dan misalkan tadi kayak sudah berusaha untuk menyampaikan sama teman-teman atau sudah dengan hal lain mengedukasi itu masih belum kelihatan secara signifikan peningkatannya atau belum ada lah perubahan. Jadi yang kita lakukan tinggal satu, yaitu tinggal berdoa. Karena kita manusia itu tidak bisa merubah hati seseorang, kita tidak bisa merubah perilaku orang, kita hanya bisa menyampaikan. Dan orang pun yang sudah disampaikan dalam Al-Quran itu, yang disampaikan dalam Al-Quran pun, Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika memang orang itu yang tidak mau merubahnya. Dan kita hanya manusia biasa yang tidak bisa merubah hati manusia. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hatinya dilembutkan untuk menerima hidayah, hatinya dibukakanlah untuk menerima cahaya dari Allah agar mau berubah. Karena kita melakukan kebaikan itu bukan untuk kebaikan kita sendiri begitu, tapi untuk kebaikan bersama. Karena kita menyayangi teman-teman, lingkungan kita seperti apa. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ini untuk kemaslahatan umat, untuk keselamatan kita bersama lah. Dan seharusnya ya, mungkin kalau misalkan pertemuan berikutnya mungkin disarankan bukan hanya pertemuan peradaban perempuan, tapi laki-laki pun boleh dibuatkan diskusi begitu. Bagaimana mereka sebagai laki-laki dan bagaimana dari laki-laki itu diberikan edukasi untuk cara menghargai dan menghormati perempuan seperti itu. Karena mereka pun lahir dari rahim perempuan begitu. Karena lihat memang tanpa dipungkiri walaupun kita sudah menutup aurat, sudah menjaga aurat, sudah menjaga batasan, kadang kasus-kasus itu, kasus-kasus pelecehan dan lainnya itu masih sering terjadi di luar sana.
Jadi untuk sebagai kita seorang perempuan, sedekat apapun atau bagaimanapun mungkin kita lihat laki-laki ini sopan dan baik, kita harus tetap ada batasan dengan mereka. Jangan memberi kesempatan sekecil apapun, karena peluang mereka itu mungkin sudah mensiasati atau bagaimanapun, dan yang terjadi yang sangat banyak terjadi itu adalah orang-orang terdekat kita, walaupun kita sudah sangat percaya lah mungkin kepada tetangga atau mungkin bahkan keluarga sekalipun. Kenapa kita harus memberikan batasan? Karena itu setan itu tidak tidak mengenal waktu begitu untuk menggoda manusia. Dan tanpa kita pungkiri pun itu sudah naluri, dan ada beberapa hal dari manusia nafsunya yang tidak bisa dikendalikan. Jadi kita harus menutup celah itu sebisa mungkin. Janganlah memberi celah sedikit pun kepada mereka. Walaupun kita sudah menutup aurat, tapi jangan sampailah berdua-duaan. Atau bahkan ada kesempatan sedikit, mungkin diajak ya, mungkin dalam pemikiran kita ya, mungkin kita selalu berpikir positif, baik, baik, baik. Tapi ada kalanya kita sebagai perempuan, kita harus pakai insting kita begitu. Oh tidak, kok saya ada rasa kurang nyaman, oh kayaknya saya rasa ada sesuatu hal yang mengganjal. Nah itu kalau misalkan sudah tersirat di hati kita seperti itu, sudah langsung tinggalkan, jangan ini, karena itu sangat bahaya bagi kita. Walaupun kita sudah menutup aurat, kayak yang saya bilang tadi, walaupun kita sudah menutup aurat, terkadang mata para ikhwan-ikhwan itu bisa membayangkan, walaupun kita terbungkus dan rapi atau tertutup setutup-tutupnya, itu mereka makin penasaran, makin tertantang lah jiwanya mereka. Jadi kita sebisa mungkin menutup celah itu untuk meminimalisir, karena memang kita tidak bisa mengetahui hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif yang terjadi pada diri kita. Jadi kita sebisa mungkin menjaga diri kita, dan kalau misalkan pun para akhwat itu kalau misalkan bisa belajar bela diri itu lebih bagus. Karena di zaman sekarang ini kita harus bisa menjaga diri, bukan hanya secara fisik oke menutup aurat, tapi secara fisik kekuatan kita pun harus, perempuan harus belajar bela diri, karena hal-hal yang begitu di luar yang kita tidak bisa pungkiri, kita bisa membela diri kita sendiri, minimal kita bisa membela diri dan menjaga kehormatan kita seperti itu sebagai perempuan. Ya mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Masya Allah. Itu jadi catatan ya, khususnya mungkin buat anak pribadi gitu. Nah, UTIN mungkin ini jadi apa namanya, pertanyaan terakhir ya. Tapi kayak tadi tuh Anda tuh sempat mau menyampaikan, cuman lupa gitu. Jadi apa namanya, di next ke pertanyaan yang tadi gitu. Nah, jadi ini masih nyambung yang sebelumnya. Jadi kenapa mungkin apa ya? Ini lebih ke Anda tuh minta apa ya, pandangan sekaligus mungkin penguat gitu atau motivasi gitu dari Uktiin gitu, karena dalam hal hijrah itu kadang apa ya, kayak sempat ada pemikiran gitu, kenapa kalau misal kita sudah meniatkan memantapkan hati untuk berhijrah gitu, tapi ternyata malah kita itu mendapatkan sesuatu yang lebih berat gitu. Kayak misalnya yang sebelum hijrah tuh kayak kita bisa seneng-seneng aja, kita bisa melakukan apapun itu gitu. Tapi kayak setelah kita berhijrah malah ada aja gitu ujiannya, malah ada aja halangannya dari setiap hal-hal yang memang kita lakukan, kita impikan gitu. Atau kalau dari cerita para sahabat Nabi gitu ya, kayak ketika apa namanya, memantapkan hati untuk beriman gitu kan ya, untuk mentauhidkan Allah gitu kan. Nah, setelahnya itu ada apa ya, ada ujian-ujian yang memang lebih berat gitu. Nah itu tuh apa namanya, seperti apa sih gitu, kayak penguatnya agar ketika mungkin nanti teman-teman yang ikut mendengarkan video ini gitu ya, jadi agar ketika berhijrah kemudian menghadapi sesuatu yang lebih berat itu bisa lebih kuat gitu, Uti.
Ya, baik, terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya, ini pejuang-pejuang dakwah gitu. Kalau dari saya pribadi ya, saya tuh kalau misalkan dapatkan ujian yang lebih besar, saya tuh selalu berpikir begini, orang-orang yang hebat itu tidak terlahir dari jalan-jalan yang mudah. Coba kita lihat yang mendapatkan piala dunia atau apapun di luar sana, orang-orang sukses itu mereka ujiannya itu lebih berat daripada orang-orang yang lain, orang-orang yang biasa. Dan kalau misalkan pun kita mau mendaki kayak pendaki gunung pun sekalipun, yang sampai ke puncak itu bukan orang-orang biasa begitu. Itu orang-orang pilihan, orang-orang yang kuat dan orang-orang yang sudah terlatih. Kalau misalkan kenapa sih kalau saya semakin ujian semakin berhijrah ujiannya semakin kuat? Contoh saja ya, mungkin orang yang ikut perlombaan misalkan silat lah atau karate. Kalau misalkan dia masih tingkat desa, itu mungkin latihannya biasa-biasa saja. Tapi kalau misalkan dia lanjut ke tingkat kecamatan, itu akan lebih berat tantangannya, rintangannya, dan di latihannya itu bukan 1-2 minggu ya, sudah bisa berbulan-bulan, apalagi ke tingkat provinsi, apalagi ke tingkat nasional, itu ujiannya lebih berat, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih dari beberapa wilayah, dari beberapa daerah, dia salah satu orang pilihan, berarti dia ini bukan orang biasa, dan Allah menguji itu bukan untuk supaya kita lemah, tapi kita semakin kuat, berarti kita ini saya selalu berpikir begini, berarti Allah pilih saya, berarti saya mampu, berarti saya kuat, berarti saya bukan orang-orang, Allah tidak ingin saya sama seperti yang lain. Allah ingin memilih saya menjadi salah satu orang yang sukses begitu. Mungkin saya tidak secara dunia ya biasa-biasa, tapi mungkin Allah menyiapkan hadiah yang istimewa begitu untuk saya di akhirat nanti. Kalau misalkan kayak tambah berat, lebih berat, hadiahnya kita ini bukan hanya televisi, bukan hanya sepeda motor, bukan hanya pesawat, tapi hadiahnya kita ini adalah surga begitu, yang kenikmatannya tiada tara. Dari lautan yang luas itu hanya satu tetes kenikmatan yang dikasih di dunia. Yang kita kejar kan bukan kenikmatan yang sedikit, tapi yang besar. Dan orang-orang yang bisa melalui itu bukan orang-orang yang biasa gitu, tapi adalah orang-orang yang luar biasa yang Allah sudah pilih mereka. Mereka ini adalah orang pilihan. Dari 1.000 orang, dari 1.000 bisa gugur jadi 100, dari 100 orang bisa gugur jadi 10, dan dari 10 orang itu bisa gugur dan hanya satu yang bertahan. Dan yang bertahan itu hanya orang-orang pilihan. Jadi saya selalu berpikir berarti saya itu Allah pilih, walaupun tantangannya semakin berat, berarti saya semakin naik kelas. Karena pelajaran anak SD sama anak SMP itu beda. Semakin kita naik tingkat, maka kesulitan itu akan semakin sulit, dan mungkin tingkat yang kita alami itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian sebelumnya. Karena kenapa? Kita ingin naik level. Kita mau lebih naik ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan yang kemarin. Kalau misalkan saya sudah berhasil melewati SMP, berarti di SMA ini jalannya agak lebih sulit, pelajarannya lebih sulit dibandingkan yang kemarin. Terus saya masuk di dunia perkuliahan. Di dunia perkuliahan pun S1. Di S1 itu ya mungkin skripsi, tapi kalau misalkan masuk di S2 itu lebih susah lagi, harus disertasi. Kalau sampai mau ke profesor, sampai ke S3 itu lebih sulit lagi. Kenapa? Karena kita lebih naik level begitu. Jadi kalau misalkan ujiannya semakin tinggi, semakin berat, jangan menyerah. Di situ sebagai acuan untuk kita, oh berarti saya lebih naik kelas, oh berarti saya harus lebih kerja keras lagi. Kemarin saya bisa, berarti tahun ini saya bisa. Saya diuji bukan supaya saya lemah, tapi untuk supaya saya lebih kuat begitu dibandingkan yang kemarin. Dan orang-orang yang sukses itu tidak terlahir dari kemudahan. Coba beberapa banyak orang-orang sukses, walaupun bukan hanya kayak misalkan dari segi pendidikan ya, dari segi ekonomi, wirausaha, atau mereka tuh bukan melalui jalur yang mudah begitu, mereka jalur yang susah, dan di finish sana itu ada hadiah terindah, hadiah istimewa yang mungkin kita tidak bisa sekarang kita nikmati kenikmatannya, tapi suatu saat nanti kita bisa memetik itu. Jadi ya tetap semangat dalam perjuangan dakwah ini, apalagi kita ini bukan memperjuangkan hal yang sifatnya sementara ya, tapi yang kita perjuangkan ini untuk di yaumil akhir, yang kekalnya itu selama-lamanya, bukan hanya sementara seperti dunia, misalkan kayak jabatan hanya ya 5 tahun, 10 tahun, mungkin paling lama 20 tahun. Tapi kalau di akhirat itu selama-lamanya. Dan keuntungannya, kalau misalkan kita menjadi perempuan ya, seperti mana di dalam hadis,
apabila seorang orang tua memiliki anak perempuan, walaupun itu 3 atau 2, tapi dia bisa menjaga anak perempuannya menjadi anak yang soleh, insya Allah orang tuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Dan kita bukan hanya memperjuangkan diri sendiri, tapi kita memperjuangkan keluarga kita dan anak-anak kita, regenerasi kita ke depan. Dan mungkin itu bisa bermulai dari kita pribadi sebagai seorang muslimah. Jadi anak-anak yang terlahir dari kita itu anak-anak yang bertakwa dan yang bisa membawa kita atau meraih tangan kita ke surganya kelak. Jadi ya jangan jangan putus asa, tetap semangat karena perjuangan kita ini bukan perjuangan sementara, tapi perjuangan kita ini yang bukan kekal abadi, dan kita ini memperjuangkan di sini bukan hanya karena orang tapi karena Allah. Ya, sekian. Masya Allah, syukran Uktiin atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, atas sharing-sharing ilmunya. Nah, tapi mungkin sebelum masuk ke closing statement ya, ini ada teman kita yang masuk. Ahlan wasalan, Uhti Somya Hajat Gevira. Apapun kalau salah sebut namanya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita ke closing statement, karena memang sudah di penghujung acara ternyata. Tapi gak perlu khawatir karena tadi udah ketinggalan materinya. Insya Allah nanti ada apa rekapan audionya yang akan di-share gitu. Gimana? Kalau misal terkendala untuk menyalakan audionya, boleh dijawab di kolom chat. Oke, sambil menunggu ya, menanggapi yang disampaikan sama Uktiin tadi, Ana juga sempat dengar kalimat yang apa ya, indah, tapi memang di sisi lain kayak buat anak pribadi kadang rasa lelah dan ingin menyerah itu kayak masih tetap ada gitu. Tapi Masya Allahnya itu kayak ketika ada hal yang buat pengen nyerah, pengen kayak udahan aja lah gitu ya. Tapi kayak Allah tuh selalu punya cara gitu. Hal-hal yang mungkin menurut orang lain kayak nggak penting, atau enggak kayak menurut orang lain kayak gitu doang gitu tuh, kayak hal-hal yang sederhana gitu ya. Tapi bisa apa ya, bisa membangkitkan semangat lagi untuk terus jalan gitu. Nah, kata-kata yang tadi dibilang itu, kata-katanya itu katanya dunia itu tempat berlelah gitu, bukan tempat berleha-leha gitu. Karena apa namanya, dunia ini tuh hanya sementara. Dunia ini tuh kayak bagaimana caranya ketika kita hidup di dunia ini, harusnya tuh kita bisa apa namanya, menjadikan dunia itu sebagai apa ya, sebagai jembatan kita menuju surganya Allah gitu, menuju ridhonya Allah gitu. Jadi dari hal-hal yang apapun itu yang kita lakukan, selalu niatkan karena Allah dan selalu upayakan untuk melakukan hal baik dan menjauhi hal-hal yang memang dilarang gitu. Meskipun mungkin ada masanya ya kita apa ya, melakukan dosa gitu ya, karena kayak setiap manusia kan emang nggak pernah luput dari dosa ya. Tapi kayak Allah tuh maha pengampun gitu. Bahkan katanya kayak meskipun dosa manusia itu seluas langit dan bumi gitu kan, kayak kalau hambanya itu memohon ampun gitu kepada Allah, itu tuh akan diampuni gitu. Jadi kayak kita tuh katanya jangan berputus asa dari rahmat Allah gitu. Oke, uh, gimana Ulti? Atau mungkin belum ada ya? Oke, oke. Langsung aja mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu closing statement. Kepada Ulti Iin, waktu dan layar dipersilakan. Ya, ya, baik, terima kasih. Semoga perjuangan kita
Masya Allah, Oh, ada ada yang baru kayak ya. tadi masih ngetik apa ya, jadi terpotong. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Jangan ini ya, chat di kolom komentar. Em, Assalamualaikum, maaf baru gabung karena baru tahu linknya. Izin bertanya, amalan apa yang harus dibaca agar kita tetap kuat menghadapi ujian hidup dari segala aspek ini? Saya merasa ujian belum selesai, ada lagi. Terima kasih. Oke. Em, Mungkin boleh buktiin waktu dan layar dipersilakan. Iya, baik, terima kasih. Kalau misalkan saya pribadi ya, amalan, mungkin kalau misalkan kita ya, yang anak kami itu sudah memang ada ini ya yang dibagikan zikir pagi dan petang. Tapi kalau untuk singkatnya ya, mungkin bisa ya, selesai sholat subuh itu baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, terus ditutup lagi sama ayat kursi, begitu juga sore hari. Dan kalau misalkan bisa setiap hari setelah sholat lah, kalau misalkan memang kayak kita rasa berat sekali masalah, bisa baca surah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha rafa'at fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra, yang mana kita harus baca dengan bukan hanya ayatnya tapi artinya, karena ada kandungan di dalam ayat itu, artinya itu masya Allah sekali, luar biasa sekali, yang mana di dalam surah itu artinya itu setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, dan sering-seringlah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Mungkin itu di dalam zikir pagi dan petang, tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada upaya selain itu semua dari Allah begitu. Jadi sering-sering kita melakukan apapun, entah itu mau keluar rumah, bacalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selain dari kekuatan Allah. Dan sering-sering meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Bukan hanya ayat yang tadi ya, mungkin setiap selesai sholat pun, kalau bisa 1 ayat atau 2 ayat itu tilawah begitu, baca Quran. Dan minta sama Allah diniatkan untuk dimudahkan semua urusannya, dijaga sama Allah, dilapangkan hatinya, dan kita minta ketentraman jiwa dan hati kita dalam menghadapi masalah. Karena kita ini manusia biasa, ya kita tahu bersama bahwa dunia ini tempat ujian, yang kita tidak bisa menghindari ujian, pasti ada. Kita menghindari ke kiri dapat, ke kanan dapat, ke depan dapat, ke belakang pun dapat. Jadi kita hanya bisa minta ke Allah untuk kita diberikan kemudahan, dikuatkan untuk melalui ujian itu. Tapi yang kita perlu ingat ialah ujian yang kita hadapi ini bukan untuk membuat kita lemah, tapi untuk membuat kita semakin kuat dan semakin dekat sama Allah. Kalau misalkan pun kita sering diuji, coba kita refleksi diri, coba kita koreksi diri lagi. Apa sih kesalahan yang saya buat? Terus apa sih hikmah di balik ujian yang kita dapatkan ini? Kita jangan hanya fokus di ujian yang kita dapatkan, cari hikmah atau ada ibrah, pelajaran yang bisa kita dapatkan di ujian yang kita dapatkan. Mungkin saya tadi dapat teguran begini, coba saya pikir lagi kembali, ingat kembali, apa sih hikmah di balik kejadian? Oh, ternyata setelah saya dapat ujian ini saya lebih dekat sama Allah. Oh, ternyata setelah dapat ujian ini saya lebih taat beribadah, saya lebih sering dekat sama Allah. Berarti selama ini saya jauh sama Allah begitu. Berarti Allah lagi rindu, pengen ketemu, pengen dekat-dekat sama kita lah gitu. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah. Syukran Utiin atas jawabannya ya. Uti, ini anak bingung nyebutnya ini. Somia. Apa ya kalau kalau salah sebut? Untuk zikir al-suratnya itu ada link yang sebenarnya biasa digunain juga gitu. Selain mungkin kalau khusus kader kami biasanya ada langsung dibagikan gitu ya. Oke, ya, nah mungkin nanti linknya bisa di-share, nanti Anda share nomor di kolom chat dan bisa di WA ke sana gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita lanjut lagi yang tadi Utiin untuk closing statement-nya. Waktu dan layar dipersilakan. Nah, ya baik, terima kasih.
Kalau misalkan memang nanti belum puas dengan jawaban atau apa, kita masih bisa chattingan atau saling berbagi, entah mau curhat atau apapun. Karena kebetulan di bidang perempuannya kami sendiri itu menyediakan ruang bercerita. Terkadang perempuan ini tidak butuh solusi begitu. Biasanya butuh didengarkan ceritanya daripada mungkin nanti cerita ke iklan dan itu bisa menjadi fitnah. Mungkin bisa berbagi lah sama kita perempuan gitu. Kita bisa saling menguatkan. Setiap kita muslimah itu memiliki potensi begitu. Dan kita tahu bersama bahwa perempuan adalah pembawa peradaban, tapi itu semua tergantung diri kita sendiri. Kita ingin memilih membawa peradaban itu atau tidak. Dan jangan sampai karena kita tidak memanfaatkan potensi yang kita miliki, kita bisa terikuti oleh arus dan terwarnai oleh warna-warna yang di luar dari kita tadi. Jadi kita memaksimalkan potensi yang kita miliki di jalan kebaikan. Jadilah wanita yang berilmu, bertakwa, tangguh, dan senantiasa memelihara rasa malunya, serta menyiapkan diri menjadi sebaik-baiknya muslimah agar kelak dapat melahirkan generasi-generasi hebat yang dapat bermanfaat bagi agama dan bangsa. Ya, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Fitriani yang telah memfasilitasi kita semua. Dan semoga teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bukan hanya ketemu di via online, kita bisa ketemu di janahnya kelak. Ya, sekian terima kasih. Amin ya Allah. Oke, syukran Utiin atas closing statement yang telah disampaikan. Nah, mungkin izin apa? Mungkin izin kalau semisal nanti ada hal-hal yang mau didiskusikan gitu. Mungkin izin boleh ini nggak, misal teman-teman di sini DM ke Instagram Oh iya, atau boleh tidak? gimana aja? Iya boleh, nanti boleh sih DM di Instagram. Sudah ada kan kemarin saya kirim ini. Ada Instagramnya @iin_hardianti, tapi yang Hardiantinya Hardi I-nya 3 ya. Iya, Hardinya. Jadi IINHARDIIIANTI ya, gitu. Jadi iya, di iya, bagian Iin Hardianti, di bagian iya, Ian Hardinya I-nya 3 Hardianti. gitu. Ian. Oke. Nah, itu boleh ya teman-teman, nanti di DM aja ke Instagramnya Utiin, atau kalau mau melalui Ana boleh di boleh misal mau lewat Instagram @muslimahpembangunperadaban.id gitu. Oke, uh, kita kalau memasuki ke penghujung acara, alhamdulillah mengucapkan jazakillah khairan kepada Ukti Iin Abdianti yang telah sharing ilmunya, yang telah berdiskusi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal yang memang kurang berkenan. Semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nantinya ikut mendengarkan dan ikut belajar dari sini gitu. Ya, uh, Awan, bentar. Kodarullahnya lagi batuk, jadi agak ini. Oke, syukuran juga untuk Ukti suami ayah yang telah bergabung. Nanti untuk akses apa namanya rekamannya, insya Allah nanti di share. Oke, kita tutup dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya, dengan membaca hamdalah 3 kali, alhamdulillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillah. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, eh apa namanya? Kita telah memasuki penghujung acara. Mungkin sebagaimana kata pepatah ya, setiap pertemuan itu pasti akan ada perpisahannya gitu. Tapi semoga perpisahan dari kegiatan malam hari ini tidak memutus silaturahmi kita ke depannya. Oke, mungkin dicukupkan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.